dipilih. Semua peserta, yaitu pesertanya yang mempunyai hak pilih ketua cabang dan ketua dewan seluruh Indonesia. Pada waktu itu dihadiri oleh 97% ketua cabang dan ketua dewan seluruh Indonesia dan komisariatan luar negeri. Berarti Parlo 2016 sah mboten? Saya nanya sono Mas. Nyun sewu nggih, guyon nggih. Ojo tegang. Slow. Sersan. Santai tapi serius. Ya. Kembali lagi. Parlo 2016 dihadiri yang mempunyai hak suara, yaitu ketua cabang dan ketua dewan seluruh Indonesia, dan hadir 97%. Berarti Parlo 2016 sah atau tidak? Sah. Yang bilang sah ngacung. Buriku Sah atau tidak? Sah. Yang bilang sah angkat tangan. Loh, atuh. Wong iso piye to? Berarti sah nggih? Oke, saya lanjutkan. Nah, pada malam pertama sudah biasa, pasti namanya mubes. Kalau organisasi lain itu mubes. Kalau di kita adalah Parlo, yaitu parapatan luhur. Ya sama. Kalau di organisasi partai politik kongres gitu, atau apalah itu sama. Kalau di NU muktamar besar. Ya. Saya lanjut. Malam kedua yaitu intinya acara itu pemilihan ketua umum PSHT Pusat Madiun, karena ketua umumnya meninggal yaitu Kang Mas Richard Simorangkir, ditunjuk PLT yaitu Kang Mas Arif Suryono. Yeah. Dalam pemilihan suara jam 11 malam selesai pemungutan suara. Ada kotak-kotak di depan itu. Semua ketua cabang dan ketua dewan se-Indonesia disuruh ke depan, bawa kertas, kasih pulpen, suruh nulis, masukkan ke kotak suara. Jam 11 malam selesai. Setelah selesai diberikan kepada waktu itu adalah majelis luhur, bukan dewan gitu Mas, majelis luhur yang diketuai oleh Kang Mas RB Wiono. Dibawa kotak itu masuk ke ruangan VVIP, dikasih waktu 1 jam, yaitu jam 11 sampai jam 12 untuk menghitung suara. Jam 11 tidak kunjung hadir. Dengar gak ini? Dengar. Udahan. Lanjut. Apa selesai? Lanjut. Biar paham jenengan. Nanti kalau ada pertanyaan ono ini begini. Biar paham, nggih? Saya lanjut. Jam 11 selesai pemungutan suara. Dikasih waktu oleh panitia pimpinan sidang yaitu jam 12, dikasih waktu untuk jam 12 menghitung suara. Berarti 1 jam. Jam 12 tidak nongol, tidak kunjung. Jam 1 tidak kunjung datang. Jam 2 lewat 5 menit tiba-tiba keluar 8 majelis luhur. Di situ ketua majelis luhur Kang Mas RB Wiono langsung mengumumkan bahwa ketua terpilih PSHT Pusat Madiun adalah Dr. Insinyur Muhammad Topik SH MSc. Lu kok Mas Eko apal banget? Lu saya panitia loh, saya di depan situ loh. Kalau kaki dan rambut saya ini bisa bicara, tidak hanya mulut saya yang bicara. Ini saya pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala karena saya muslim. Apa yang saya katakan ini, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Karena saya juga orang hukum. Nah, setelah diumumkan itu ada sedikit ya kegaduhan di dalam peserta Parlo. Loh, akhirnya bubar. Dan bubar itu sambil gimana ya, kalau bahasa orang Jawa ngedumel ini apa? Ngedumel itu apa Mas? Gerundel. Kalau yang lain Jawa mana? Selain orang Jawa, ngacung. Sampean tahu nggak gerundel?
Nggak tahu. Ngeromit. Orang pas. Nggak tahu kan? Apa ngeromit ya? Kecewa. Kecewa. Gitu. Nah, ini saya singkat saja. Ternyata pemungutan suara tadi, kotak di depan ya, yang dihitung tadi tidak diumumkan oleh Kang Mas RB Wiono. Tapi faktanya yang dihasilkan adalah satu, Kang Mas Murdoko mendapatkan 108 suara. Kang Mas Arif Suryono mendapatkan 38 suara. Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik Esa MSc mendapatkan 8 suara. Kalau secara hukum organisasi ataupun secara hukum positif nasional, yang berhak untuk dilantik siapa? Mas Murdoko. Dijawab jenengan lo ya, bukan saya. Oh, dari tanggung jawab nggak? Nah, itu. Saya ulang lagi, Kang Mas Murdoko mendapatkan 108, Kang Mas Arif Suryono mendapatkan 38, Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik Esa MSc mendapatkan 8. Nah ini pas banget kok, akhirannya 8 semuanya. Gitu loh. Di majelis luhurnya juga 8. Sedangkan di ADART harusnya 9. Itu lucu. Dah. Nah, sekarang dari yang saya singkat itu, hasil Parluh 2016 ketua umum yang diumumkan atau dilantik secara organisasi ataupun secara hukum sah atau tidak? Ayo hoe. Los gitu loh. Orang rewel wong Esa iki. Sah atau tidak? Hah? Ya. Mbak E, sah nggak Mbak? Loh, kok nengok sebelahnya? Mbak, sah atau tidak Mbak? Hah? Mbak, sah atau tidak Mbak? Lah, gimana toh? Orang Esa Trate itu harus yakin, ya. Selama kita benar, selama kita tidak merugikan orang lain, selama kita tidak menyalahin orang lain, nggak ada yang takut. Ya, karena di jiwa Esa Trate berani karena benar, takut karena Salah. Nah, itu harus jelas. Itu warga Esa Trate yer, bener. Ya, apa Mas yer? Kalau orang Jawa bilang yer. Yer itu latihannya bener, dari prapolos, polos, jambon, hijau, putih, putih kecil, sampai disahkan itu yer. Ya. Kalau ada enggak Mas yang latihannya enggak yer? Ada. Latihannya udah privat, kelompok umur, enggak tahu apa, enggak pernah masuk gitu. Prapolos enggak pernah, tiba-tiba polos. Kadang-kadang polos pun enggak. Tiba-tiba jambon. Jambonnya langsung hijau. Hijau setahun langsung ikut pengesahan, gitu betul. Enggak apa-apa. Itu semuanya adalah karena fisik atau kemampuan, dan beliau-beliau udah tua, enggak apa-apa ya. Kembali lagi ke tadi. Berarti hasil ketua umum yang diumumkan secara organisasi ataupun secara hukum sah atau tidak? Ya. Tidak ya? Kenapa? Satu, suaranya sedikit. Setuju saya. Berikutnya, sekarang saya ceritakan. Di dalam ADART, tahu nggak ADART? Tahu. Opo? Anggaran dasar rumah tangga. Hah? Halo? Anggaran dasar rumah tangga. Nah, itu belakang pinter. Sing ngarep ki meneng menteleng ora mudeng entuk 6 wis seneng. Ya itu. Agak candang nggih. Lah yang depan ini lho, meneng menteleng tak kira ki mudeng jebule ora. Meneng ae. Canda. Enggak ngantuk. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu terakhir adalah 2008 yang dijadikan patokan Parluh 2016 yang akhirnya lahirlah ADART 2016 ya. Di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ini saya kutip yang inti-inti saja, tidak semuanya. Di pasal 4 poin 1 titik 1 ketentuan umum, syarat ketentuan umum yaitu Ketua Umum PSHT Pusat Madiun. Yang pertama adalah
warga tingkat 2 minimal sudah 15 tahun. Ya. Yang kedua, pasal 41.2. Kok Mas Eko apal aku yang hukum kok wis. Dan kebetulan itu saya juga ikut mengolah lah istilahnya merancang ADRT itu. Pasal 41.2 bahwa syarat khusus Ketua Umum PSHT Pusat Madiun adalah berdomisili di Pusat Madiun. Oke. Ini aja dulu saya kutip. Kang Mas Topik itu warga tingkat 2-nya pada tahun 2016 kurang lebih baru 8 tahun. Berarti pas atau tidak? Kurang. Kenapa? Kurang. Terus beliau tinggal di Depok. Pas atau tidak? Tidak. Nah, ini aja. Dari hal tersebut, pemungutan suara paling Rendah. warga tingkat 2-nya belum 15 tahun. Berdomisilinya di Depok. Berarti selain yang pertama tentang pemungutan suara, berarti itu melanggar ADRT atau tidak? Langgar. Melanggar, berarti tidak Sah. Tuh, yang bilang siapa Mas? Mas Eko. Siapapun yang nanya yang bilang Mas Eko, saya tanggung jawab. Karena saya ada di sono, saya mendengar, melihat, menyaksikan sendiri. Ya. Di sini tadi kan saya bilang, saya tidak melihat di sini apakah ikut Parlo 2016, apakah ikut Parlo 2017, monggo. Dalam konteksnya saya hanya menjelaskan karena saya orang hukum, saya memberitahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang setelah itu kembali lagi ke jenengan, mau ikut yang mana? Saya nggak memaksa dan saya tidak mengajak. Paham nggih? Nggih. Saya tidak memaksa jenengan dan saya tidak mengajak ke jenengan. Tapi ini saya jelaskan. Setelah paham, kembali lagi ke diri kalian sendiri. Kembali lagi ke diri panjenengan semuanya. Nah, tadi kembali lagi. Berarti Parlo 2016 itu sah atau tidak? Tidak. Nah, wis kenceng, salah. Ayo, bingung kan jenengan? Parlo 2016 sah atau tidak? Sah. Nah, sah. Sah. Parlo 2016 sah atau tidak? Jawabannya sah. Kalau hasil Parlo 2016 sah atau tidak? Tidak. Nanti bisa jelaskan. Tidak sahnya kenapa? Jenengan Pak Bojo Mas, aku pengesan, jenengan pengesan. Nggak usah debat, nggak usah gelut, nggak usah saling memusuhi. Karena ingat waktu kita disahkan menjadi warga tingkat 1, menuding air sama warga Zatrate tidak boleh berkelahi. Apabila berkelahi adalah hancur lebur. Seperti jangan diminum oleh siapa? Saya. Oleh saya minum. Jadi di sini saya dengan jenengan itu saudara. Saya ganteng-gantengnya aku ya dulurmu. Saya lele kamu ya dulurku. Kualik. Sepurone. Sejelek-jeleknya saya ya saudara jenengan. Kalau mau ngakuin. Seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya jenengan itu adalah saudara saya. Paham? Karena apa? Kalau udah mau dan sudah mau ikut ke organisasi persaudaraan Zatrate dan sudah disahkan menjadi warga tingkat 1, karena sampean dan saya, jenengan dan saya itu sudah bersumpah kepada Tuhannya masing-masing. Kalau saya Islam Allah, kalau Kristen Tuhan, ya, dan seterusnya. Karena di Zatrate tidak mengenal tidak membedakan agama, suku, ras dan sebagainya. Paham nggih? Paham. Jadi saudara, maka nanti kalau umpamanya Anda atau jenengan berselisih paham dengan warga PSHT manapun, jenengan jelaskan Parlo 2016 itu sah Mas pelaksanaannya. Karena apa? Dihadirin 97% yang mempunyai hak suara ketua umum dan ketua dewan seluruh Indonesia serta komisariatan luar negeri. Tapi hasilnya tidak sah. Nah kalau sampean hasilnya tidak sah, karena apa?
nggak bisa jelasin akhirnya berantem gitu. Betul nggak? Kalau sekarang jenengan jelasin. Yang pertama, pemungutan suara itu sekian dapatnya Mas Muldoko, sekian dapatnya Mas Arief Suryono, sekian dapatnya Mas Topik. Terus di dalam ADART sendiri syarat khusus, ketentuan khusus ketua umum itu warga tingkat 2 minimal harus 15 tahun. Yang kedua domisili harus di Madiun. Berarti itu tidak sesuai dengan ADART. Berarti tidak sah. Paham nggih? Bisa membedakan atau tidak? Kalau pelaksanaan Parlo 2016 adalah sah. Hasil Parlo 2016 adalah tidak sah. Karena apa? Inkonstitusional. Paham nggak itu? Inkonstitusional, tahu nggak? Iku loh. Oh, singkong dilento-lento, dalamnya dikasih gula merah, dibulet-buletin goreng, dimakan ceplus, itu namanya inkonstitusional. Ondol-ondol. Betok malah. Nggih, ini sambil apa nggak tak bikin tegang ya, intermezzo biar nggak tegang. Yang dimaksud inkonstitusional adalah cacat hukum, baik hukum positif, hukum negara, atau hukum organisasi kita sendiri. Kenapa Mas Eko? Iya, saya jelaskan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada berapa undang-undang? Paham nggak? Jenengan? Nggak paham, saya orang hukum aja nggak paham, saking banyaknya gitu loh. Undang-undang Kepolisian nomor 12, Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13, gitu. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48, dan seterusnya banyak. Undang-undang Kelautan Maritim ada sendiri, banyak sekali. Saya orang hukum aja nggak jelas. Namun sekian banyaknya undang-undang di Indonesia itu ada namanya tangga, jenjang tangga. Kalau di dalam hukum disebut dengan good norm. Apa masih kok satu ora mudeng pokoke sekolahku ngono kuwi. Nggih, good norm. Ya, itu adalah jenjang aturan yang ada di negara Indonesia. Dari sekian ratus ribu aturan di Indonesia, yang paling tinggi adalah undang-undang. Yang paling tinggi adalah undang-undang. Waduh. Udah 45. Ah, pinter kayak. Undang-undang 45 padahal gak sengaja kayak. Gitu. Terlihat. Lebih baik gak sengaja neng bener daripada menang menteleng ora mudeng entuk 6. Ya wis, entuk pitune pitulungan. Paham? Intermezzo. Undang-undang paling tertinggi adalah Undang-Undang 45. Ya. Semua ratusan ribuan undang-undang kalau bertentangan dengan Undang-Undang 45 dianggap adalah tidak sah. Bisa di judicial review dan sebagainya. Dan seorang presiden di negara kita apabila melanggar Undang-Undang 45 itu bisa di-impeachment atau dimaksulkan. Paham itu? Paham boten? Boten. Impeachment itu maksudnya bisa diberhentikan, dimaksulkan, berarti bisa dicopot sebagai presidennya. Itu seorang presiden. Nah, sekarang kembali lagi ke organisasi kita PSHT. PSHT undang-undang tertingginya apa? Aturan tertingginya di PSHT apa? ADART. Anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, kalau pengangkatan ketua umum melanggar undang-undang tertinggi di organisasi disebut adalah inkonstitusional atau cacat hukum. Kalau cacat hukum maka harus dihentikan atau dicopot, diperbaiki. Maka terjadilah pembaruan yaitu Parlo 17. Itu yang harus jenengan bisa menjelaskan bagaimana Parlo 2016, bagaimana Parlo 2017. Paham nggih? Paham. Parlo 2016 itu betul sah, tapi hasilnya cacat hukum. Karena cacat hukum maka diperbaiki yaitu adanya Parlo 2017. Parlo 2017 dilaksanakan pada tanggal 27, 28, 29 Oktober di Pusat Madiun, Padepokan Agung Pusat Madiun. Mas Eko kok tahu? Tahu. Orang saya juga panitia lagi. Yang hadir adalah
98% ketua cabang dan ketua dewan seluruh Indonesia. Yang hadir di Parlo 17 itu siapa, Mas? Bentar, ada iklan. Yang hadir di Parlo 2017 adalah sama ketua umum dan ketua dewan yang hadir pada Parlo 2016. Berarti sah atau tidak? Sah. Nah, hasil dari Parlo 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 27, 28, 29 di Padepokan Agung, hasilnya adalah aklamasi, yaitu karena Parlo 2016 hasil suara terbanyak Mas Muldoko, maka pimpinan ketua pusat-pusat Madiun itu dipercayakan kepada Mas Muldoko. Berarti sah atau tidak? Sah atau tidak? Nah, Mas Muldoko sebagai diamanatkan menjadi ketua umum, Mas Muldoko tinggal di Madiun. Warga tingkat 2-nya lebih dari 15 tahun. Pemungutan suara terbanyak. Berarti secara hukum, baik organisasi ataupun hukum positif Indonesia, sah atau tidak? Sah. Nah, itu saudaraku semuanya. Yang harus, ini saya singkat saja ya. Sebentar, intermezzo. Halo? Ini lagi sambutan sebentar, bentar lagi. Ya. Ini saya singkat karena waktunya singkat, supaya saudaraku semuanya paham dan mengerti. Namun setelah tahu dan paham, nggak perlu saudara Eseltrate itu dengan warga PSHT yang lainnya itu adalah cekcok, berantem, apalagi berantem fisik, ya. Eseltrate tidak boleh seperti itu. Sudah jelas waktu kita disumpah pengesahan itu, sama-sama nuding ke Gentong. air yang kita minum, itu sumpah kita bersama. Jadinya ya sudah, sampean jelaskan seperti yang saya jelaskan. Kalau umpamanya loh sampean kok begitu, ya saya sumbernya dari Mas Eko dan saya berani mempertanggungjawabkan. Paham nggih? Seperti itu. Gak perlu gontok-gontokan, gak perlu istilahnya adu otot, gak perlu adu mulut. Kalau jenengan sudah saya jelaskan paham dan mengerti, monggo. Nggak paham dan nggak mengerti, ya monggo. Saya dalam konteksnya tidak memaksa harus ke Parlo 2017 dan tidak menyuruh harus ke Parlo 2017. Kembali lagi ke jenengan. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa Eseltrate itu satu, PSHT itu adalah satu, yaitu PSHT didirikan di mana? Di Madiun. Di Madiun. Sekarang saya tanya, karo proklamator NKRI itu siapa? Soekarno. Kalau empek-empek itu makanan dari mana? Palembang. Palembang. Kalau mendoan itu dari mana? Jowo. Purwokerto. Kalau gedok goreng dari mana? Sukaraja. Kalau umpamanya proklamasinya itu Indonesia itu tak ganti Pak Jokowi, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau empek-empek Palembang itu saya ganti produk Cilacap, bisa nggak? Bisa. Nah sekarang kalau PSHT berdirinya di Madiun, dirubah tidak di Madiun, bisa atau tidak? Bisa. Itu yang saya maksud. Itu adalah ajaran bahwa Eseltrate berdiri di Madiun, diajarkan oleh orang Madiun dan berkembang sampai sekarang. Ajarannya adalah kita adalah sebagai warga Eseltrate adalah pusatnya di Madiun. Yang terakhir, sebagai warga Eseltrate yang harus dipegang teguh, ya. Yang pertama, jaga paseduluran. Paham? Apa? Lu paham kok? Raksa paseduluran. Jaga paseduluran atau jaga persaudaraan. Yang kedua, jaga harkat martabat ajaran PSHT. Berarti harkat martabat PSHT berdiri di Madiun. Sampai dunia kiamat ya di Madiun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
jaga nama baik organisasi yaitu Persaudaraan Setia Citrate Pusat Madiun. Siap boten? Siap. Siap tidak? Siap. Kalau tidak siap sekarang juga sampean keluar dari sini, sakral morinya bawa Pak taruh di sini. Oh gitu Mas Iko? Iya. Itulah Setrate. Siapapun yang sudah ikut di Setrate ya harus itu. Yang pertama, jogo paseduluran. Jaga persaudaraan antara dulur satu dengan yang lainnya. Saya dengan Mas Mahmud dereng kenal, belum